Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Ya Allah, aku malu. Setiap kali aku menatap langit, rasanya berat sekali menyebut namamu dengan hati yang bersih. Aku malu karena hutangku begitu banyak dan aku tidak mampu membayarnya. Setiap malam aku berpikir, bagaimana aku bisa menebus semuanya? Bagaimana aku bisa menenangkan hati ini yang terus gelisah? Setiap kali nama penagih muncul di layar telepon, ya Allah, kadang aku menangis bukan karena hutangnya semata, tapi karena aku merasa gagal menjadi hamba yang kau percayai. Aku ingat sabda Nabi Muhammad SAW, jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadits riwayat At-Tirmidzi, nomor 1078. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Betapa beratnya tanggungan di sisimu ya Allah, bagi orang yang belum melunasi hutangnya. Dan aku tahu, hutang bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Setiap kali aku menutup mata, yang muncul adalah rasa takut. Takut kalau engkau memanggilku sebelum aku sempat melunasi semuanya. Takut kalau aku belum sempat meminta maaf pada orang-orang yang pernah aku janjikan untuk membayar. Namun di balik rasa takut itu, aku tahu, engkau Maha Pengampun dan Maha Penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini seperti pelukan lembut bagi hati yang lelah. Seolah engkau berbisik, aku tahu kemampuanmu dan aku tahu apa yang kamu sanggupi. Ya Allah, aku percaya engkau tidak akan membebani di luar kekuatanku. Mungkin hutang ini bukan hukuman, tapi caramu mengajariku arti sabar, tanggung jawab dan tawakal. Seringkali aku berpikir, mungkin inilah cara engkau menundukkan kesombongan dalam diriku. Dulu aku merasa mampu segalanya. Aku merasa uang bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi sekarang, setelah aku kehabisan cara, baru aku sadar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau begitu sering berlindung dari hutang? Beliau menjawab, karena seseorang yang berhutang, apabila berbicara itu ia akan berdusta, dan apabila berjanji, ia akan mengingkari. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 832. Hadits ini membuatku merenung dalam-dalam. Ternyata hutang bukan sekadar beban finansial, tapi juga ujian kejujuran dan iman. Sebab seringkali, dalam tekanan hutang, manusia bisa lupa pada kebenaran, bisa berbohong, menunda, bahkan putus asa. Tapi engkau ya Allah, selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali jujur dan memohon pertolonganmu. Malam demi malam aku berdoa, ya Allah, jika engkau belum mampu mengangkat hutangku sekarang, maka tolong kuatkan hatiku untuk menanggungnya dengan sabar. Karena aku tahu, kesabaran pun bagian dari pertolonganmu. Engkau berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka aku mencoba bersabar. Bukan hanya menunggu, tapi juga memperbaiki niat. Aku belajar untuk tidak lagi meminjam kecuali benar-benar karena kebutuhan. Aku belajar untuk menundukkan diri, untuk jujur, untuk tidak menutupi kekurangan dengan gengsi. Sebab kadang yang membuat hutang semakin berat bukan hanya angka, tapi rasa malu yang salah tempat. Malu kepada manusia, tapi lupa malu kepada Allah. Ya Allah, aku malu tapi aku juga berharap. Aku malu karena aku lemah, tapi aku berharap karena Engkau Maha Kuat. Aku malu karena aku banyak salah, tapi aku berharap karena Engkau Maha Pengampun. Aku malu karena aku tidak mampu membayar, tapi aku percaya Engkau mampu menolong. Dan aku percaya, sebagaimana Engkau menolong Nabi Yunus ketika beliau dalam kegelapan perut ikan, Engkau juga mampu menolongku dari kegelapan hutang ini. Karena Engkau berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 87-88, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia mengira bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia berdoa dalam kegelapan. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka aku pun berdoa dengan penuh harap, ya Allah, aku tidak meminta keajaiban dalam semalam, tapi aku mohon, beri aku kekuatan untuk bangkit pelan-pelan, bimbing aku mencari jalan halal, jadikan setiap langkahku mendekatkan pada ridhamu,
dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu yang tidak pernah habis. Aku tahu, Engkau tidak pernah mengecewakan hamba yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya, maka biarlah hutang ini menjadi pengingat bahwa aku pernah sombong, pernah lalai, dan sekarang aku kembali bersimpuh menunduk memohon agar Engkau menolongku keluar dari jerat yang aku buat sendiri. Ya Allah, jadikan aku hamba yang jujur, sabar, dan tetap berbaik sangka kepadamu. Sebab aku yakin, walaupun aku tidak mampu, Engkau maha mampu. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu sudah berusaha bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya tetap saja tidak cukup. Tagihan datang bertubi-tubi, kebutuhan terus meningkat, sementara pemasukan terasa seperti tak seimbang. Kadang kamu berpikir, apa Allah tidak melihat usahaku? Tapi tenanglah, Allah selalu melihat. Hanya saja, Dia sedang mengatur waktunya dengan sempurna. Dalam surah Al-Isra ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat terhadap hamba-hambanya." Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi pelajaran mendalam, bahwa rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki juga bisa berupa kesabaran, kejujuran, ketenangan, atau bahkan waktu untuk memperbaiki diri. Dan ketika Allah menunda rezeki, bisa jadi itu bukan penolakan tapi pendidikan hati. Sebab kalau Allah langsung kabulkan semua keinginan kita, kita tak akan pernah belajar arti tawakal. Kita tak akan pernah tahu rasanya bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita tak akan pernah merasakan keajaiban doa yang lahir dari air mata dan keikhlasan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Kadang Allah menunda pemberiannya agar engkau lebih sering mengetuk pintunya." Kalimat ini sederhana tapi maknanya dalam sekali. Terkadang yang Allah inginkan bukan cepatnya kamu kaya, tapi lembutnya hatimu saat menunggu. Allah ingin kamu datang kepadanya bukan karena terpaksa tapi karena sadar hanya Dia tempat bergantung yang sejati. Dan memang begitulah sifat manusia. Kita baru benar-benar mengingat Allah saat semua jalan tertutup. Kita baru sungguh-sungguh berdoa saat sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Padahal, andai dari awal kita bersandar padanya, mungkin beban itu takkan terasa seberat ini. Ya Allah, jika rezeki ini Engkau tunda, maka aku percaya itu bukan karena Engkau lupa. Engkau tidak pernah lupa pada siapapun di bumi ini. Bahkan pada seekor semut kecil di dalam batu pun Engkau beri rezeki. Maka aku yakin, Engkau pasti juga tidak akan lupa padaku. Engkau hanya ingin aku lebih jujur dalam usaha, lebih ikhlas dalam berdoa, lebih sabar dalam menunggu, dan lebih yakin bahwa janjimu pasti benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang." Hadits riwayat At-Tirmidzi, nomor 23/4, burung tidak duduk diam menunggu. Ia terbang, mencari, berusaha, tapi di hatinya tidak ada rasa cemas yang berlebihan. Ia yakin rezekinya sudah ditulis. Begitulah seharusnya kita. Terbanglah dengan usaha, tapi bawa keyakinan bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki terbaik di waktu yang paling tepat. Kadang, rezeki yang tertunda itu justru bentuk kasih sayang Allah. Sebab jika datang terlalu cepat, bisa jadi hati ini belum siap. Mungkin kalau Allah beri sekarang, kita akan sombong. Mungkin kalau Allah kabulkan sekarang, kita akan lupa bersyukur. Maka Allah tahan sedikit, agar kita belajar menjadi rendah hati. Dan ketika saatnya tiba, saat Allah melihat bahwa hati kita sudah lembut, bahwa niat kita sudah lurus, maka rezeki itu akan datang dengan cara yang tak terduga. Ia akan datang tidak hanya cukup, tapi juga membawa ketenangan. Ya Allah, Engkau tahu aku lelah, tapi aku tidak ingin berburuk sangka padamu. Engkau tahu aku malu karena hutangku, tapi aku juga yakin bahwa Engkau tidak akan membiarkanku dalam kesulitan selamanya. Sebab Engkau telah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Betapa indahnya janji ini, ya Allah, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin dari tangan yang tak pernah aku duga, dari pertemuan yang aku kira biasa, atau dari doa yang sudah lama aku lupakan. Engkau Maha Kuasa menata semuanya. Maka mulai hari ini aku tidak akan lagi bertanya,
kapan Engkau beri aku rezeki, ya Allah? Tapi aku akan bertanya, sudah sejauh mana aku memperbaiki hatiku agar layak menerima rezeki darimu? Karena aku sadar, rezeki bukan hanya urusan angka, tapi tentang bagaimana Engkau menumbuhkan iman di dalam dadaku, tentang bagaimana Engkau mengajariku arti sabar dan percaya, tentang bagaimana Engkau menunda sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk menguatkan, ya Allah. Jika Engkau sedang mendidikku lewat hutang ini, maka ajarilah aku untuk bersabar tanpa mengeluh. Ajarilah aku untuk tetap berbuat baik, bahkan ketika dompetku kosong. Ajarilah aku untuk tetap tersenyum, meski hatiku sedang berjuang. Dan jadikanlah penundaan ini sebagai bukti kasih sayang-Mu yang paling indah. Ya Allah, setelah sekian lama aku berjuang, menangis dan berdoa, kini aku mengerti satu hal. Pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat. Ia datang tepat ketika hati ini benar-benar menyerah kepadamu, bukan pada dunia. Aku mulai melihatnya, bukan lewat hujan uang yang tiba-tiba turun dari langit, tapi lewat kekuatan yang Engkau tanam di hatiku. Kekuatan untuk tetap tersenyum di tengah tekanan, kekuatan untuk tetap jujur meski sedang kesulitan, kekuatan untuk berkata, aku masih punya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Hadits riwayat Ahmad, nomor 2823. Kalimat itu bukan sekadar nasihat tapi janji. Janji dari Allah melalui lisan Rasulnya yang paling jujur, bahwa tidak ada kesulitan yang abadi, bahwa setiap ujian pasti berujung pada kemudahan, asal kita bertahan dalam sabar dan tawakal. Allah pun menegaskan dalam surah Asy-Syarr ayat 5 dan 6, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya setiap kali Allah beri ujian, di saat yang sama Dia juga menyelipkan kemudahan. Kita hanya perlu membuka mata hati untuk melihatnya. Mungkin kemudahan itu berupa teman yang datang memberi semangat, mungkin berupa ide sederhana yang menuntun jalan rezeki, atau mungkin hanya berupa ketenangan hati yang membuat kita mampu tidur di malam yang berat. Itulah tanda bahwa Allah masih memelukmu dalam ujianmu. Ya Allah, kini aku mengerti, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau hanya menundaku agar aku belajar arti ketulusan. Engkau hanya menahanku agar aku tidak terlalu jauh dari jalan-Mu. Dan Engkau hanya menguji agar aku layak menerima pertolongan-Mu dengan hati yang bersih. Betapa banyak hamba yang Engkau tolong di saat mereka sudah hampir menyerah. Betapa banyak orang yang Engkau beri jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Dan aku percaya, aku juga termasuk dalam janji itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beristighfar dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki datang kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadits riwayat Abu Dawud, nomor 18. Maka kini aku mengerti, mungkin pertolongan itu bukan karena banyaknya usahaku, tapi karena banyaknya istighfar yang tulus dari hatiku. Maka aku mulai memperbanyak istighfar. Setiap kali rasa sesak datang, aku ucapkan, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah aku, Engkau maha hidup dan tidak bergantung kepada siapapun. Aku bertaubat kepadamu. Dan entah bagaimana setiap kali aku mengucapkannya, dadaku terasa lebih lapang, seakan ada beban yang perlahan terangkat. Bukan karena hutangku langsung lunas, tapi karena aku yakin Allah sedang bekerja menolongku dengan cara yang aku belum tahu. Ya Allah, aku ingin Engkau saksikan bahwa aku tidak akan berputus asa lagi. Aku akan terus berusaha dengan cara yang Engkau ridai. Aku akan bekerja, berhemat, dan memperbaiki niatku. Aku akan menolong orang lain sebisaku karena aku tahu siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Engkau akan memudahkan urusannya pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan darinya di hari kiamat. Hadits riwayat Muslim, nomor 2699. Maka aku belajar, kadang jalan keluar dari hutang bukan hanya dengan mencari, tapi dengan memberi. Kadang Allah melunaskan hutangmu lewat tangan yang kamu gunakan untuk menolong orang lain. Dan kini aku paham, hidup bukan tentang seberapa cepat aku bebas dari beban, tapi seberapa dalam aku mengenal Allah lewat setiap beban itu. Jika hari ini aku masih punya hutang, maka biarlah itu menjadi pengingat agar aku tidak sombong. Jika hari ini aku masih kesulitan,
Biarlah itu menjadi pengingat agar aku tetap dekat denganmu. Sebab tidak ada yang lebih indah daripada merasa dekat dengan Allah, bahkan di tengah kesempitan dunia. Ya Allah, aku malu atas kelalaianku di masa lalu, tapi aku juga bersyukur karena Engkau masih memberi waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku percaya Engkau akan menolongku dengan cara yang penuh kejutan. Aku percaya Engkau tidak akan membiarkan aku terus berada di titik ini, karena Engkau sudah berjanji, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Maka aku akan berubah, ya Allah. Aku akan lebih disiplin, jujur, dan amanah. Aku akan berhenti mengeluh dan mulai memperbaiki diri, sebab aku yakin pertolongan-Mu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu, tapi kepada orang yang bersungguh-sungguh dan tetap sabar di jalan yang benar. Dan ketika suatu hari nanti Engkau lunaskan semua hutangku, aku akan bersujud lama sekali, bukan karena lega, tapi karena aku sadar Engkau tidak hanya melunasi hutangku, Engkau juga telah membebaskan hatiku dari keputusasaan. Terima kasih ya Allah, telah mengajariku makna sabar, makna ikhlas, dan makna tawakal. Engkau tidak pernah terlambat menolong. Engkau hanya menunggu waktu yang paling indah untuk menunjukkan cinta-Mu. Sebagai penutup untuk renungan hari ini, jika hari ini kamu merasa lemah karena hutang-Mu, maka kuatkan hatimu, karena Allah sedang menulis kisah keajaiban-Mu. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, karena janji Allah itu nyata. Barang siapa bertakwa dan bertawakal, Allah akan memberi jalan keluar dari arah yang tak pernah disangka. Ya Allah, sudah berapa lama aku berdoa agar Engkau memudahkan hutang-hutangku? Sudah berapa lama aku memohon agar Engkau membuka pintu rezeki yang luas? Kadang, aku merasa seakan doa-doaku tak menembus langit, seakan Engkau diam saja membiarkan aku berkutat dengan beban ini. Tapi aku lupa ya Allah, bahwa diam-Mu bukan berarti Engkau tidak mendengar. Diam-Mu bisa jadi tanda bahwa Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang aku minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. 1. Allah segera mengabulkan doanya. 2. Allah menyimpannya untuknya di akhirat. Atau 3. Allah menghindarkannya dari keburukan yang sepadan dengan doanya. Hadits riwayat Ahmad, nomor 1113. 3 kemungkinan yang semuanya adalah bentuk kasih sayang. Tidak ada doa yang hilang di udara. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Setiap helaan napas penuh harap, setiap sujud panjang di tengah malam, semuanya Allah catat. Satu pun tidak ada yang terlewat. Ya Allah, mungkin aku tidak mampu melihat hikmah dari doa yang tertunda. Tapi aku percaya, Engkau tahu apa yang tidak aku tahu. Engkau tahu kapan waktunya terbaik untuk memberiku, dan kapan waktunya terbaik untuk menundanya. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam berkata, jika Allah menunda pemberian yang kamu mohonkan, janganlah kamu berburuk sangka. Karena Allah menjamin mengabulkan doa dalam bentuk dan waktu yang Dia kehendaki, bukan dalam bentuk dan waktu yang kamu kehendaki. Betapa dalam kata-kata itu. Ternyata, bukan doa kita yang tak sampai, tapi hati kita yang seringkali tak siap menerima jawaban yang belum sesuai harapan. Maka Allah menunda bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Mungkin jika rezeki itu datang lebih cepat, aku akan sombong. Mungkin jika hutangku langsung lunas, aku akan lupa bagaimana rasanya bersimpuh dan memohon. Mungkin jika semua berjalan lancar, aku tidak akan mengenal Engkau sedalam ini. Maka kini aku mulai mengerti, ya Allah. Penundaan-Mu bukan bentuk penolakan, tapi cara-Mu memurnikan niatku. Engkau ingin aku berdoa bukan karena takut miskin, tapi karena aku rindu dekat denganmu. Engkau ingin aku menangis bukan karena tagihan menumpuk, tapi karena hatiku lembut mengakui kelemahan di hadapanmu. Aku ingat sebuah kisah tentang seorang lelaki yang selalu berdoa agar hutangnya dilunasi. Setiap hari ia berdoa dengan penuh air mata, tapi Allah belum juga memberikan jalan. Hingga suatu malam ia menangis dan berkata, ya Allah, aku lelah mengejar rezeki. Aku hanya ingin Engkau ridha kepadaku. Dan di saat itu juga, hatinya tenang. Bukan karena hutangnya lunas, tapi karena ia sadar, yang ia cari selama ini bukan uang, tapi ketenangan dari keimanan. Keesokan harinya tanpa ia sangka,
Seorang sahabat lama datang menawarkan bantuan untuk melunasi sebagian hutangnya. Begitulah cara Allah bekerja. Saat hati sudah siap, pertolongan datang dengan cara yang tak terduga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Aku dekat." Kalimat itu cukup untuk menenangkan hati yang paling gelisah sekalipun. Karena ternyata selama ini aku tidak pernah sendiri. Doaku mungkin tertunda, tapi Allah selalu dekat, ya Allah. Sekarang aku mulai belajar untuk tidak terburu-buru dalam meminta. Aku belajar bahwa Engkau mencintai proses. Proses aku berusaha, berdoa, dan memperbaiki diri. Aku belajar bahwa doa bukan sekadar permintaan, tapi juga pengakuan. Pengakuan bahwa aku lemah dan hanya Engkau yang maha kuat. Bahwa aku miskin, dan hanya Engkau yang maha kaya. Aku tidak lagi ingin mengeluh, "Kenapa belum Engkau kabulkan, ya Allah?" Tapi aku ingin berkata, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau masih memberiku kesempatan untuk terus berdoa." Sebab sesungguhnya, doa yang belum dikabulkan membuatku tetap dekat denganmu. Dan mungkin, kedekatan itu adalah bentuk rezeki terbesar yang belum aku sadari. Jika Engkau beri aku uang tapi jauh darimu, apa gunanya, ya Allah? Tapi jika dengan menunda rezeki Engkau jadikan aku lebih sering bersujud, maka itu sudah lebih dari cukup, ya Allah. Lunaskanlah hutangku dengan cara yang Engkau ridai. Cukupkanlah aku dengan rezeki halal yang membawa keberkahan. Jauhkanlah aku dari sifat malas dan boros yang membuat aku lupa pada kewajiban. Dan jika hari ini aku masih dalam kesempitan, maka jadikanlah kesempitan ini tangga menuju ke lapangan yang Engkau siapkan. Sebab aku tahu, di setiap doa yang tertunda ada kasih sayang yang sedang bekerja. Di setiap penantian ada cinta yang sedang mematangkan iman. Dan di setiap malam penuh tangis ada malaikat yang sedang mencatat harapan.